Hi guys, good morning, afternoon, or evening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 7 orang. Ini nih orang-orangnya. Kami akan mempresentasikan bisnis plan kami yang berjudulkan Singgah Restoran dan Minibar. Kami memiliki konsep bisnis yang mengartikan singgah, yaitu sebagai pengelolaan bisnis yang dilandasi rasa kekeluargaan dan gotong royong, yang memiliki visi yaitu tenang dalam segala keributan. Penyajiannya kita tidak prefer kepada satu makanan saja, tetapi kita prefer kepada traditional food Indonesia dan ada Eastern food dan Western food. Nah, penempatan kita yaitu berada di pusat kota dan di pusat keramaian. Jenis-jenis makanan dan minumannya yaitu yang tadi saya bilang sebelumnya, ada tradisional, Western dan Eastern. Itu tradisional sendiri memiliki kayak seperti lotek, gado-gado, pecel, dan kupat tahu, mungkin makanan-makanan yang sangat-sangat tradisional, dan memiliki minuman es teler, es cendol, ronde atau dawet. Dan kemudian yang Eastern, kita punya dumpling, kebab, dan dimsum yang tentu saja di dalam minumannya mengandung teh-tehan. Ya, maksudnya kayak green tea or kayak oolong tea, kayak macam lainnya yang terkenal di Eastern food. Dan kemudian untuk Western foodnya otomatis kita ada tacos, ada steak, dan yang mengarah untuk ke minumannya yaitu bir. Di sini kita akan memberikan varian bir-bir di dalam minuman Western food ini. Dan sekian dari saya, akan dilanjutkan kembali oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahmatika. Nah, saya akan membahas untuk slide 4 ya, tentang daftar harga. Untuk daftar harga di sini kita itu tidak melebih-lebihkan tentang daftar harga. Kita itu sudah pikirkan secara terkonsep sehingga daftar harga di sini bisa jadi relatif murah. Sesuai dengan prinsip kami pada awalnya, yaitu harga merakyat. Prinsip kami ini juga bertujuan agar gimana sih caranya bikin pelanggan itu dapat jatuh hati kepada restoran ini dengan harga yang relatif murah tersebut, tapi mereka juga bisa merasakan tentang mewahnya servis yang didapatkan mereka. Teman-teman bisa melihat sendiri minimum dan maksimumnya harga-harga pada kriteria makanan dan minumannya masing-masing yang ada di slide ini ya. Nah, ini harga ini tuh ditujukan juga bukan untuk orang-orang tertentu saja, tapi ini juga bisa untuk bagi para remaja gitu atau kuliahan juga bisa. Nah, setelah slide daftar harga tersebut tadi ya, kita langsung next ke slide berikutnya, yaitu tentang persediaan barang dan pemasarannya. Nah, di sini kami dalam persediaan barang itu, kami membeli persediaan barang itu di pasar tradisional. Dan kami akan membuat mitra kerjasama dengan pedagang-pedagang tradisional tersebut. Di sisi lain, kami kan juga dapat mendapatkan harga yang relatif murah tentang persediaan barang-barang tersebut. Nah, di sisi lain lagi, selain itu, kami juga bertujuan agar membantu para pedagang tradisional tersebut agar bisa laku, bisa mengembangkan pasarnya tersebut. Jadi ada timbal baliknya gitu istilahnya. Nah, lalu untuk pemasarannya ya, pemasaran ini kami memanfaatkan media sosial
Instagram. Lalu kami akan membuat brosur openingnya, grand openingnya itu dengan diskon awal 25% dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, seperti itulah penjelasan dari slide daftar harga dan persediaan barang serta pemasarannya. Lalu kita akan next slide selanjutnya ya. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Layanan pelanggan dan desain gerai. Desain gerai singgah dibuat dengan konsep yang sesuai namanya, yaitu nyaman untuk mendapatkan pelayanan dan kenyamanan untuk pelanggan itu sendiri. Maka didesain sebaik mungkin. Syukur-syukur ada foto-fotonya juga. Layanan juga ada berbagai macam, yaitu ada yang makan di tempat, ada pesan secara online, ada juga cara drive-thru, ada juga secara era modern sekarang, yaitu cara online. Itu sangat mempermudah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian Salazwardi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai slide ke-6, yaitu pasokan barang dagangan dan operasi gerai dan manajemen dari singgah. Nah, pasokan barang dagangan untuk semua menu di dalam manajemen singgah. Nah, dan pasokan barang dagangan direncanakan habis dalam waktu 1 tahun. Namun dalam keadaan mendesak, semisal pasokan barang dagangan kami telah habis sebelum waktu 1 tahun, maka akan diberikan pasokan lagi. Cuma ini juga perlu dilihat bahwasannya jika pasokan barang dagangan tidak habis dalam waktu 1 tahun, mungkin lebih dari 1 tahun, maka kami akan mengeluarkan pasokan barang dagangan tersebut, karena kami tidak ingin menggunakan barang-barang yang tidak fresh. Lalu juga ada pengecekan rutinan pasokan barang dagangan, persiapan bahan-bahan menu, dan juga perkembangan untuk menu terbaru, penataan properti barang dagangan. Untuk manajemen singgah, maka dalam mengkonsepkan gerai dan penjaga kualitas mutu, pasokan barang dagangan dipisah secara struktural agar terjadi meritokrasi dan optimalisasi dari manajemen singgah. Untuk part selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Poin selanjutnya adalah pasar. Dalam pasar itu terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah segmen. Segmen pasar yang singgah gunakan dengan pola homogen itu sesuai dengan visi dari singgah itu sendiri. Singgah merupakan tempat berbagai kalangan atau pelanggan dengan preferensi makanan yang disukai oleh pelanggan. Kemudian yang kedua adalah perilaku konsumen. Dengan memberikan harga jual yang rendah untuk memenuhi kebutuhan yang mendasari dari keperluan singgah, sehingga perilaku konsumen yang kami harapkan itu tidak konsumtif, namun konsumen tetap dapat menikmati makanan yang kami sediakan dengan harga yang setimpal. Kemudian yang terakhir adalah positioning, sehingga yang berkonsepkan rumahan namun internasional diharapkan dapat memberikan nuansa yang berbeda dari restoran pada umumnya. Jadi konsumen mengerti apa yang diharapkan atau ditawarkan dari singgah itu sendiri melalui produk-produk makanan, minuman yang kami sediakan. Ya, sampai di slide pelanggan dan persaingan. Sesuai dengan visi singgah di sini, maka pelanggan yang diharapkan menjadi konsumen di singgah ini adalah generasi milenial yang senang sekali dengan makanan dan minuman yang baru dengan harga terjangkau dan sekaligus tempat yang hangat dan foto booth untuk diupload di sosial media masing-masing, sehingga kami dari produk kami ini memberikan sebuah promosi-promosi dan diskon untuk pelanggan kami. Persaingan antar restoran jelas tidak dapat dihindari, maka dari itu konsep dari restoran ini selalu berbeda di setiap waktunya, dan di dalam singgah ini kita menggunakan tema-tema sesuai dengan tanggal-tanggal tertentu
Dan kami selalu menggunakan perkembangan dan penemuan terbaru soal konsep dan menu makanan. Maka dari itu kita selalu membuat konsumen itu selalu penasaran dengan restoran kami, sehingga konsumen menjadi lebih tergiur dari restoran lain. Maka dari itu penjelasan dari pelanggan dan persaingan. Terus selanjutnya sekian dan terima kasih.